SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Bagaimana kabar kalian? Salam rindu dari Bunda. Di video kali ini Bunda ingin menjelaskan kepada kalian dan berbagi ilmu tentunya kepada kalian ciri jin fasik dan ciri manusia fasik. Di dalam penjelasan Bunda ini nanti Bunda sesimpel mungkin supaya kalian lebih paham. Bunda hanya menjelaskan minimnya, karena maksimalnya, maxnya itu kalian bisa mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz, kiai, habib ya, karena beliau-beliau lebih detailnya. Ini menurut pandangan Bunda, menurut pengalaman Bunda, menurut sepengetahuan Bunda dan apa yang Bunda pelajari. Jin fasik ya, jin fasik adalah jenis jin yang dimana dia bersifat banyak kepura-puraan, lembut halus, tapi dia bisa menipu, menghuru-harakan suasana, merusak keharmonisan hubungan, entah itu sahabat, entah itu temannya, entah itu rekannya, dan semuanya ya tim jin fasik ini tadi. Kenapa Bunda bilang seperti itu? Karena jenis jin fasik ini pengganggu. Jin fasik ini memiliki sifat ketidakpuasan yang dimana bisa menghancurkan secara pelan-pelan tapi pasti. Dimana Bunda bisa bilang seperti ini? Karena apa? Jenis jin fasik ini sangat berbahaya. Memang tidak nampak cara kerjanya, tapi bisa merusak semuanya. Beda dengan jin kafir, jin ifrit. Itu kalau jin kafir jelas kasar dan semuanya, walaupun sebenarnya jin itu punya ini ya, sifat-sifat yang memang bisa menipu manusia. Makanya jin itu punya tipu daya yang besar, sama dengan iblis gitu. Kenapa Bunda bisa bilang ciri jin fasik atau ciri-ciri manusia fasik atau ciri jenis hewan fasik? Jadi tidak hanya jin saja yang bersifat fasik seperti itu, manusia juga ada manusia fasik, hewan pun ada hewan fasik, yang dimana ketika kalian menemui jenis jin fasik ini, kalian bisa menilai, mengambil kesimpulan. Jin fasik, manusia fasik, hewan fasik sama sebenarnya. Yang namanya fasik itu pengganggu, yang namanya fasik itu jahat ya, jahat. Secara halusnya memang kalau kita tidak bisa memahami, mempelajari, itu kita tertipu gitu. Kalau jenis jin manusia fasik biasanya pandai bersandiwara dengan diamnya, dengan sikapnya, dengan ucapannya. Tapi di sini dia punya modus atau motif yang merugikan banyak orang. Dan kalau orang tidak memahami ini biasanya tertipu dengan sikap lembutnya, sikap diamnya, terus sandiwaranya pun kadang kalau kita nggak memahami kita terjebak seperti itu. Jelas bahaya manusia fasik, jenis manusia fasik, jenis jin fasik, jenis hewan fasik. Kalau jenis hewan fasik Bunda sudah jelaskan di video Bunda yang di bawah, kalian bisa melihat yang judulnya, kalian bisa menonton ya, yang judulnya 5 hewan keberuntungan. Di situ Bunda sudah jelaskan jenis hewan fasik. Intinya fasik itu yang merugikan. Bahayanya ketika jin fasik ini bertemu dengan manusia fasik yang sama-sama cirinya
manusia ini bisa dimanfaatkan oleh jin fasik ini karena memiliki sifat yang serupa, sifat yang sama, banyak kesamaan. Karena manusia fasik ini dia secara aura tidak bikin nyaman orang yang melihatnya, secara sikap orang melihatnya hanya sekilas seolah-olah ini cocok dan nyaman, tapi ketika beberapa hari, beberapa bulan kemudian bisa merasakan kok setiap kali sama anak ini, orang ini kok semakin rugi ya, kok semakin kok selalu ada masalah, padahal kita nggak bikin masalah, tapi masalahnya dari orang yang bersifat fasik ini tadi ya, jenis manusia fasik ini tadi ya. Nah, kalian bisa ini ya, mengambil kesimpulan untuk diri kalian sendiri. Jika kalian selalu merugikan orang lain, terus ditolong orang lain tidak terima kasih, sudah disayang sama orang tapi tidak menghargai dan semuanya, terus bisa lupa dengan kata-katanya, lupa dengan janjinya, ingkar dengan janjinya, terus bisa melempar kesalahan ke orang lain padahal manusia fasik ini sendiri yang salah. Ini kalian harus waspada dengan jin fasik, manusia fasik, hewan fasik seperti ini, karena fasik ini merupakan sifat-sifat keburukan yang membahayakan. Jadi kalian bisa mengoreksi diri sendiri, apakah kalian jenis manusia fasik yang dimana kalian selalu merugikan orang lain. Terus sebenarnya kalian, contoh nih, kalian pernah mengucapkan sesuatu hal yang dimana itu bikin orang percaya dan yakin, dan ketika kalian merasa tidak butuh orang itu, terus terbuka lah kedok si orang fasik ini, pasti pengakuannya beda, semua diputar balik, semuanya tidak diakui, seolah-olah lupa dan semuanya selalu bilang kapan ngomong begitu, enggak, padahal dia sadar, dalam hati kecilnya sadar. Ya inilah jenis manusia fasik yang ingkar janji, yang lupa dengan ucapannya sendiri, terus dia tidak menyadari sikapnya, ucapannya, apa yang dia lakukan itu merugikan banyak orang gitu. Tapi bahayanya dia selalu merasa benar. Sama dengan jin fasik, ketika Bunda menetralisir pasien yang kerasukan jin fasik, dia dengan bangganya dengan kesalahannya, terus dia merasa senang masuk ke tubuh orang ini dengan alasan sifatnya sama-sama fasik. Bahaya kan? Kalau kalian bisa membaca sebuah hadis, kalau hewan fasik itu dianjurkan untuk dibunuh karena sudah merugikan dan membahayakan. Lihat video Bunda yang 5 hewan keberuntungan, di situ Bunda juga menyebutkan jenis 5 hewan fasik yang merugikan dan harus dibunuh. Itu ada hadisnya, ada riwayatnya juga. Maka berhati-hatilah untuk kalian yang belum mengenal diri, terus merasa benar, selalu lupa dengan ucapannya, selalu ingkar dengan janjinya, tapi merasa benar. Hati-hati. Untuk membela harga diri boleh, tapi janganlah melempar kesalahan kepada orang lain. Untuk membenarkan diri sendiri boleh, tapi harus berani mengakui kesalahan-kesalahan. Kalau tidak mau disamakan dengan jin. Kan banyak bilang, dasar lu setan, enak aja lu aja yang setan. Sama-sama gak mau diakui seperti setan. Sama, jin juga bisa ngomong seperti itu, enak aja manusia nggak mau disamakan dengan saya, padahal sifat dia sama dengan saya. Itu kata jin. Makanya jin-jin ini, jin fasik, jin ifrit, jin korin, jenis jin ini bisa merasuki manusia-manusia yang berkarakter sama dengan dia. Kenapa ada khodam baik, jin fasik dan semuanya terus mengikuti? Makanya power kita ini tergantung olah rasa, olah pikiran dan sikap kita semua. Ketika kita tidak mau disamakan dengan sifat jin fasik ya, jin kafir, jin ifrit, jin jin yang menyesatkan itulah ya kan. Bedanya jin dan manusia, setan dan manusia itu tidak terlihat.
sebenarnya sifat-sifatnya itu hampir sama. Kesempurnaan manusia hanya terlihat ya, lengkap, matanya bagus, ininya semuanya ya. Bedanya jin tidak terlihat. Cuman biasanya jin yang seperti ini bisa meminjam raga seseorang karena orang ini sama dengan karakter dia, dengan sifat dia. Kalau di rumah biasanya jin anak-anak manusia yang ini ya, bersifat fasik ini biasanya tidak bikin kenyamanan di keluarganya. Terus satu keluarga biasanya saling menuduh, ngegas, omongannya tidak sopan. Itu menurut mereka hal biasa gitu, hal biasa. Kadang tidak menyadari bahwa karakter mereka bisa saja dikendalikan oleh jin fasik ini. Jadi satu rumah tidak merasakan harmoni, satu rumah merasakan bertengkar, terus setiap kali masuk rumah nggak enak. Terus temannya juga gitu, temannya yang auranya bagus, bukan sejenis manusia fasik, biasanya ketemu orang itu juga males ketemu itu, pasti ada masalah, pasti resek, pasti ini dan itunya. Intinya tidak bikin nyaman, selalu meninggalkan kisah-kisah buruk dengan siapapun, bergaul dengan siapapun, masalahnya di mana-mana, seperti itu. Beda dengan orang-orang yang powernya bagus, lebih banyak positifnya ya kan. Kita duduk aja sudah jadi perhatian, bahkan orang bisa ingin banget ketemu dengan kita, duduk bersama. Beda dengan manusia-manusia yang memiliki sifat fasik itu. Manusia fasik itu lebih berbahaya, kalian harus berhati-hati, karena kalau kalian tidak waspada dengan diri sendiri, tidak bisa mengoreksi apapun yang ada dalam diri kalian, maka kalian selamanya tidak akan menemukan kebaikan dalam diri kalian. Hindari sering-sering bohong ini, hindari. Harus berani mengakui kesalahannya ya. Jangan selalu melempar kesalahan kepada orang lain padahal kamu yang salah gitu. Terus memfitnah, terus ingin sekali orang lain tuh jatuh. Jangan seperti itu. Mudahan apa yang dijelaskan Bunda bisa sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Inilah perbedaan jin fasik dan manusia fasik. Bedanya apa? Jin tidak terlihat, manusia terlihat, tapi kemiripannya ada di dalam kata fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSP.